Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah yang dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah dan tak terhenti-henti kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasar masdar akhu yang berarti saudara. Termasuk di dalamnya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, atau saudara sesusuan. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Kata ukhuwah seringkali dirangkaikan dengan kata Islamiyah menjadi ukhuwah Islamiyah. Kata itu memperjelas pengertiannya bahwa
Persaudaraan tersebut dibangun atas dasar prinsip Islam. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ahli tafsir kontemporer Al-Qasimi menjelaskan, iman menghendaki terwujudnya persaudaraan yang hakiki di antara orang beriman yang terikat oleh hubungan yang murni dan kekerabatan yang fitri. Menurut dia, keimanan melahirkan keharusan persaudaraan yang hakiki di antara orang beriman, yaitu hubungan persaudaraan yang tak dapat diukur dengan hubungan kasih sayang, baik secara kejiwaan maupun secara jasmani. Surah Ali Imran ayat 103 juga merupakan landasan penting dari ajaran ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ayat di atas menurut Abu Ja'far At-Tabari, sejarawan dan ahli tafsir terkemuka, bermakna agar kita senantiasa terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memegang teguh agamanya sebagaimana yang Dia perintahkan dan janjikan dalam kitabnya, yakni berupa persatuan dan kesatuan dalam kebenaran serta kepatuhan kepada ketentuannya. Pentingnya menjaga dan memelihara ukhuwah juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin itu bagikan satu jasad atau bagikan bangunan yang saling mengukuhkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis dan ayat di atas menegaskan bahwa tak ada bentuk ukhuwah yang paling baik untuk dikembangkan umat Islam selain ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan ikatan yang paling hakiki dan kuat, mengungguli semua jenis ikatan lainnya. Boleh jadi ikatan lainnya hanyalah bersifat sarana ukhuwah, tetapi tak dapat dijadikan dasar yang kuat bagi bangunan persaudaraan. Perbedaan yang terdapat di antara manusia, seperti fisik, ideologi, dan sebagainya, hanya dapat dijembatani dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka saat itu pula ia terikat persaudaraan dengan orang yang seiman. Tak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia cintai dirinya sendiri. Sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Sungguh indah jika setiap muslim memelihara dan menjaga ukhuwah, sehingga umat Islam bisa menjadi sebuah kekuatan yang paling hebat di dunia ini. Semoga dengan pemahaman ini kita dapat meningkatkan ukhuwah dengan sesama muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu was sami'ul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وأشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة